kalau kita percaya sesuatu itu akan terjadi, ya dikejar, dalam artian saya punya mimpi, targetnya ke sini. Nah, itu alam semesta insya Allah akan mendukung. Jadi tetapin goalnya dulu, baru tapi jangan tetap goalnya aja terus kita berhenti enggak. Habis kita tetapin goal, ya kita ikhtiarnya ke sana bagaimana. Jadi nanti pasti achieve banget lah itu. Jadi mimpi itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang kita husnudzonkan ke Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel YouTube RSNU Tuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. Abde di Nukleus Podcast pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita lagi-lagi akan kedatangan tamu. Sekarang bukan spesial, bukan istimewa, cetar membahana. Loh, sudah dengar suaranya. Ya, tamu kita pada pagi hari ini adalah seorang ibunya RSNU ini. Kenapa ibunya RSNU? Karena kalau kita butuh apa-apa, mau beli ini, beli itu, mau ngajukan ini, ngajukan itu, pasti ke beliau. Ini pasti sudah, dan ini tidak ada yang nggak kenal lah di RSNU maupun di Kabupaten Tuban dan se-Indonesia, kan kenal semua sama sosok ini ya, sosok beliau ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut dengan tepukan yang sangat meriah, Dr. Martianawati SE MM MK. Wow. Ya, terima kasih dokter. Bener kan ya, cetar ya. Nah, kan langsung sambutannya sangat meriah ini, melebihi tahun baru kemarin ini. Oke, Ibu Tian, ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu Tian sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Nukleus Podcast pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Tian? Alhamdulillah luar biasa, baik banget. Luar biasa ya. Oke, mungkin sobat di sini bertanya-tanya nih, Bu Tian nih, kenapa nih Bu Tian tiba-tiba datang ke Nukleus Podcast ya? Iya, aku juga bingung, kenapa ya tiba-tiba diundang ini? Bingung juga. Mau bahas apa nih? Bahas apa Bu Tian yang nanya? Yang asik-asik aja pokoknya. Wah, pokoknya Bu Tian harus menghasilkan. Nah, ini menghasilkan apa? Menghasilkan nanti cuan ya buat YouTube-nya RSNU ya gitu. Amin. Oke. Nah, jadi nih kemarin saya pribadi dengar dan tahu juga Bu Tian ini habis jalan-jalan. Oh gitu ya? Betul atau enggak sih Bu? Oh ya bener dong, kan sesuai dengan ayat yang di dalam Al-Quran Al-Mulk ayat 15 kan kita memang harus jalan-jalan, disuruh jalan-jalan. Masya Allah. Mumpung masih hidup, jadinya kita harus jalan-jalan. Yang seperti ini harus masa yang dianggurin yang seperti ini gini loh ya. Oke. Jadi Bu Tian ini habis jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Nah, Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan Ibu jalan-jalannya ini sudah kemana saja kemarin dan mungkin ada cerita bagaimana, singkatnya dulu. Ya. Jadi emang guyonannya teman-teman itu gini loh. Kalau kamu nyari Bu Tian Sabtu Minggu jelas nggak ada, wes pasti nggak ada. Tapi kalau nyarinya di hari weekday ya ada, karena otomatis cuannya nyari cuannya itu waktu weekday ya pasti ada di rumah. Kalau weekend itu waktunya buat tadi loh nurutin surat Al-Mulk yang harus jalan-jalan tadi loh. Kan kalau Sabtu Minggu saya seringnya keluar kota. Nah, kemarin ini saya alhamdulillah habis jalan-jalan plus ibadah ke Aqsa. Jadi saya umroh
plus ke Aqsa gitu ceritanya. 16 hari. 16 hari. Makanya ya kemarin yang mau ngajukan apa itu dialihkan ke Tiba-tiba menghilang. Iya, dialihkan ke manajernya ya. Dialihkan ke manajernya. Manajernya Butian. Iya, ke manajer saya. Itu. Karena memang Butian sedang melaksanakan ibadah Ya, umroh. alhamdulillah, Wah. Berarti ibadah umrohnya ada biasanya kan ada umroh plus-plusnya, Bu. Ya, Nah, ini plus-plusnya plusnya ke Aqsa ke Aqsa sama ya. ke Jordan ya. Ke Aqsa sama ke Jordan ya. Oke. Nah, ini memang sudah rencana Butian dari jauh-jauh hari. Jauh banget. Jauh Dari 2020 saya punya mimpi buat alhamdulillah kalau haji sudah, umroh juga sudah, yang umroh sunnah sebelum menikah sudah, Ya. waktu menikah juga sudah, haji juga sudah. Nah ini PR-nya ini saya kemarin memang kok saya sudah dikasih rezeki alhamdulillah banyak, tapi saya belum ke satu tanah suci yang agak jauh ya, yang sekarang lagi dikuasai sama Israel gitu. Nah akhirnya saya punya tujuan menikmati, bersyukur atas rezeki itu. Ya udah deh, masa saya ke Eropa, ke yang lainnya saya pergi, tapi untuk ke Masjid Al-Aqsa yang jelas-jelas di Al-Quran itu merupakan salah satu tanah suci juga yang harus kita datangi kalau kita memang punya rezeki lebih. Betul. Jadi saya ke sana gitu. Jadi saya nabung sejak 2020 dan di ACC dipanggil sama Allahnya 2023 ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Jadi dari 3 tahun menabung ya. Betul. Untuk teman-teman 3 tahun Insya Allah cukup. itu Butian ya. Mungkin ada yang 1 tahun, alhamdulillah. Mungkin ada yang 6 bulan juga bisa. Iya kan. Jadi kan beda-beda gitu. Oke. Jadi Butian memang ya kalau Masjid Al-Aqsa mungkin juga impian seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini kan memang salah satu tempat sucinya juga ya, tempat Isra Mi'rajnya. Iya, itu padang mahsyar kita besok kan. Nah, itu ya, itu juga salah satu nih yang ingin saya tanyakan. Nanti bisa diceritakan panjang juga Bu ya, nggak apa-apa, terkait tempat-tempat menarik di Aqsa ya. Cuman kalau awalnya Bu, jadi sampai di sana itu rutenya gimana Bu? Kalau umrohnya kemarin, mungkin bisa diceritakan. Iya. Kalau rute kemarin itu saya dari Surabaya ke Jakarta, kumpul sama teman-teman. Memang base campnya di Jakarta, lalu kita terbang ke Jordan. Jadi Jordan itu banyak makom-makomnya nabi-nabi kita. Di situ kita wisata religi, plus kita di Jordan itu ada salah satu keajaiban dunia. Berarti di Jordan ada salah satu masuk dalam 7 keajaiban dunia Bu ya? Itu apa itu Bu? Petra. Oh Petra namanya. Jadi itu adalah kota yang hilang di zaman Yunani. Bangunannya ya benar-benar bangunan Yunani. Jadi dia uniknya karena tapi kondisinya utuh gitu. Atau dia memang juga masih berdiri kokoh juga? Berdiri kokoh ya. Jadi untuk menembus itu kita jalannya itu hampir 5 kilo lah untuk sampai ke bangunan Petra itu ya. Jadi di balik, benar-benar di balik batu, gunung batu gitu. Nah di balik gunung batu itu banyak makam-makam suku Nabatea zaman dahulu. Jadi waktu kita masuk ke kayak padang pasir gitu loh ya, tapi di situ banyak gunung-gunung batu. Nah itu makam khas di sana kayak gitu. Oke, berarti itu kan ke Jordan itu ya. Nah itu ke Jordan. Rute selanjutnya ke Jordan kita 38 rombongan. Kemudian untuk masuk ke Palestina itu yang nggak bisa masuk ada 9 orang yang visanya nggak ke approve ya. Jadi memang nggak gampang masuk ke Aqsa. Jadi kalau dibilang itu panggilan ya, memang lillah ta'ala, memang panggilan. Jadi saya pun waktu dulu mau ke Aqsa, saya harus bayar sekian paket, bisa nggak bisa, keluar nggak keluar ya itu sudah resiko saya. Berarti kalau saya nggak ke approve ya Allah belum manggil saya. Tapi kalau saya ke approve ya berarti memang Allah
boleh ridho saya buat ke Aqsa. Alhamdulillah saya Iya. approve. Berarti memang walaupun sudah membayar sekian, sudah Nggak jaminan. istilahnya memenuhi persyaratan ini, itu pun belum jaminan ya Bu ya. Belum jaminan. Jadi memang ya itu yang kuasa juga Iya, dan iya. takdirnya juga Iya, betul. dihadirkan ke situ atau enggak. Oke, berarti dari Jordan ke Palestina langsung Bu ya berarti kita ya. ke Palestina, kemudian Palestina baru ke jadi Aqsa itu kan memang punyanya Palestina tapi sekarang dikuasai sama Israel ya. Gitu perbatasannya. Oh, jadi dari Palestina baru ke Mekah Madinah gitu. Oke. Jadi Palestina setelah saya dapat waktu buat ibadah di Aqsa, kemudian langsung saya berangkat ke Mekah kemudian kita rehat ke Madinah. Berarti malah istilahnya umrohnya yang Mekah Madinah di akhir ya Bu ya? Madinah yang di akhir. Kalau Madinah ya. memang physically kalau kita ngomong umroh itu ibadahnya di Mekah. Iya. Ya kan kita tawaf, sa'i, sa'i. jaga ihram kita kan memang waktu di Mekah itu. Ya. Dari Madinah sudah selesai. Sudah pulang. Langsung pulang Bu ya. Jadi itu total 16 hari. 16 hari. Oke. Kalau dari mungkin 4 tempat ya, dari Jordan, Palestina, Mekah, Madinah. Mungkin ada di tiap tempatnya yang ada istilahnya titik berkesannya atau momen berkesannya gitu Bu. Banyak di setiap titik saya di setiap tempat saya berusaha menikmati itu semua. Jadi kalau ke Jordan itu saya benar-benar ini yang menikmati Petra tadi yang benar-benar ini salah satu keajaiban dunia yang saya lihat gitu. Saya bersyukur di situ saya banyak doa. Kemudian kalau di Palestina itu waktu ke Aqsa-nya agak ngeri-ngeri sedap karena di situ benar-benar tentara Israel yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik banyak. Saya bingung, ini senapan beneran atau senapan mainan anak-anak? Saya bingung sampean mereka karena full senjatanya juga. Ya, dan kalau di sana itu salat subuhnya jam 4.10 ya, hampir mirip-mirip Iya, mirip ya. Mirip. Cuman kalau mau ngejar hotel saya ke masjid itu Dome of the Rock itu jaraknya 10 sampai 15 menit kita harus jalan kaki melewati Benteng Takasi. Jadi memang hotel saya di Palestina ya. Tapi kan karena Aqsa itu sudah dikuasai sama Israel. Ya, jadi dia ada benteng gitu. Jadi ada bangunan yang tinggi gitu. Jadi akan muter gitu. Nah, kita harus melewatin itu yang kalau malam kita mau sholat tahajud di masjid ya ketemu banyak banget tentara-tentara jaga di situ. Jadi Aqsa itu komplek Masjid Aqsa itu akan dibuka saat jam sholat. Ya, setelah sholat Isya semua harus steril. Semua penduduk Muslim harus keluar dari wilayah itu. Nggak ada namanya itikaf di Dome of the Rock ataupun di Masjid Qibli nggak ada. Jadi langsung dikunci semuanya. Ini yang menarik memang yang di Aqsa Bu ya. Saya pengen mengulik sedikit hal yang di Aqsa ya. Berarti nginapnya itu di Palestina. Iya di Palestina. Baru diantar gitu ya Bu ya. Diantar. Nyebrang aja sih kan nyebrang tembok itu kekuasaan itu tadi. Tapi naik ini kan maksudnya bukan jalan kaki ya. Jalan kaki. Iya, 10 sampai 15 menit itu jalan kaki. Jalan kaki yang benar-benar jalan kaki yang cepet ya, bukan jalan kaki yang santai. Ini ya kayak lembah cepat ya. Itu 10 sampai 15 menit. Semua rombongan itu ya? Enggak sih, kalau kita sholat malam itu kan bebas ya. Jadi yang mau berangkat ya berangkat aja, yang enggak juga enggak apa-apa. Saya kebetulan karena saya benar-benar sendiri menikmati waktu ya sendiri. Jadi saya cuma pamit sama teman kamar saya, Mbak aku berangkat duluan. Oh iya karena beliaunya TL. Kebetulan saya satu kamar sama tour leadernya, jadi saya, Mbak aku berangkat duluan ya, dia ngebolehin ya udah saya berangkat go ahead sendiri sih. Nah ini yang menarik juga. Jadi Butian kemarin itu misalnya wisata untuk umrohnya ya dan ke Palestina dan Jordan itu sendirian, benar-benar sendiri. Banyak yang mikir masa sih nggak ada pasangan? Enggak, emang enggak. Sampai
banyak yang mikir nanti nyari pasangan di sana. Ya enggak juga, masa nyari pasangan di sana. Itu salah satu hasil yang mungkin ingin saya tanyakan juga nanti di akhir. Apakah ada hasilnya ke situ gitu? Apakah itu malah semakin memperkuat? Kalau misal sudah ada, tidak ada yang tahu. Oh iya, hanya Butian dan Allah yang iya, tahu. Iya, nggak usah tahu. Kalian nggak usah dibahas aja, skip aja. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke AXO sendiri, Bu, sebenarnya kita juga pengen tahu ya mungkin ya sobat nulis podcast di sini. Lingkupnya di dalam AXO itu sebenarnya gimana, Bu? Kok bisa juga di luar itu dijaga, tapi di dalam sebenarnya kaum muslimin itu masih aman kah atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi Masjidil Aqsa itu kan komplek ya. Ada Dome of the Rock itu yang kubah kuning itu, itu yang ada jejaknya Kanjeng Nabi waktu Mi'raj ke surga Firdaus itu ya. Yes. Nah di situ juga ada bawah, jadi kayak ada batunya itu kan di atas gitu. Cuman di atasnya batu itu ada cekungan. Kayak lorong. Nah lorong itu insya Allah yang memang itu padang masyarakat kita yang nanti di akhir kita ngumpulnya di situ. Kalau saya bilang ini kan kecil ya, nanti semuanya buminya hangus tinggal itu. Oh iya, jadinya luas juga sih itu. Kemudian di depannya itu ada Masjid Qibli. Jadi kalau kita nyebrang sedikit, bukan nyebrang ya, turun sedikit itu ada Masjid Kiblat pertama kali. Itu. Tuh, kemudian di situ juga kita agak jarak 15 menit juga lah kalau jalan kaki. Itu ada tembok ratapan. Itu punyanya kaum Yahudi. Itu berarti yang termasuk tembok yang besar tadi itu yang muter itu. Iya di dalam situ. Jadi memang di situ banyak kalau sejarahnya saya nggak begitu hafal, nanti bisa di searching ya. Jadi memang ada pertukaran. Jadi di Palestina itu banyak banget masjid yang dulunya dijadikan masjid sekarang dijadikan gereja. Begitu juga sebaliknya. Begitupun sebaliknya ya. Iya. Jadi ada gereja juga yang berubah jadi masjid itu maksudnya. Loh, Dome of the Rock itu dulu sudah mau menjadi gereja. Kemudian kita perang, sahabat-sahabat dulu perang itu, kemudian kaum muslimin yang menang, akhirnya ada negosiasi. Ini fungsinya balik lagi harus jadi masjid ya. Udah, karena kita yang menang ya kita ambil lagi, kemudian diganti sama yang lainnya gitu. Berarti memang dia kompleks dalam satu dalam satu tempat, tapi dia bisa ke semua tempat tadi Bu ya yang Ibu tapi sebutin. Tapi saya emang nggak pengen ke tembok ratapan. Kalau teman-teman bilang kamu ke tembok ratapan enggak, saya nggak pengen lihat juga. Tapi sebenarnya bisa ya? Bisa. Maksudnya di sana juga, apakah ada ini khusus Bu? Ada apa namanya? Nggak apa-apa. Kita kaum muslimin mau lihat juga nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya, misalnya itu ya. Nggak Cuman apa-apa. memang Butian. Tapi kan nggak mengganggu. Yang penting tidak mengganggu waktu mereka ibadah. Di sana itu ada istilahnya warga. Iya, kan tempat ibadahnya Yahudi Ortodok gitu. Yang kalau cowoknya itu pasti ada kayak jambannya yang clear di sini, nah itu gitu. Oke, berarti memang istilahnya di sana sebenarnya masih aman ya Bu ya kalau di dalam. Aman, karena kalau yang dibilang perangnya di mana sih? Itu 60 kilo dari Masjidil Aqsa. 60 kilo jaraknya. Jadi ya jauh lah. Yang jalur Gazanya itu. Itu jauh. Cuman kalau senggol-senggolan kadang di area masjid itu bukan yang di Kubah Kuning, tapi yang di Masjid Kiblinya. Yang agak yang depan. Yang dulu juga pernah kubahnya hitam. Kalau berita beberapa bulan atau tahun yang lalu kan ada yang sempat istilahnya tentara Israel juga masuk ke kompleksnya. Iya memang kompleknya itu ya di situ. Ya di situ ya Bu ya. Banyak di sekeliling masjid itu pasti ada tentara Israelnya. Yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, tetapi cantik-cantik, pistolnya gede-gede. Tetapi ngeri. Dan saya ditanya waktu jalan malam-malam, hey you gitu. Terus saya bilang, saya biasa aja, tak pikir bukan akulah ya, tapi kan nggak ada barenganku. Hey,
Oh iya, Indonesia, oke. Paspor. Oh iya, akhirnya saya kasih, is oke. Oh, berarti semua dicek satu-satu? Enggak juga, random juga itu emang. Dia iseng karena saya jalan sendirian kan. Tertarik Jam berarti. 3, iya. Tahu gitu saya minta nomor telepon kayaknya ya. Berarti mungkin bisa bawa pulang satu tentara Israel ya Bu. Oke. Nah, kalau tadi juga saya yang bikin merinding kan ada yang istilahnya dalam hadis Al-Quran juga padang mahsyar ya Bu ya. Dan itu pun tempatnya tidak seperti yang dibayangkan padang pasir yang luas, ternyata enggak Bu ya. Ya mungkin tadi seperti yang Bu Tian bilang, bumi akan istilahnya sudah rata ya. Itu akan mungkin berubah nantinya. Cuman kan kalau bentukan sekarang gitu ya. Wah, itu yang bikin merinding juga sebenarnya. Nah, untuk kalau tadi bicara tempatnya Bu, tapi kalau yang mustajab dari Bu Tian kemarin untuk berdoa dan mungkin dikunjungi banyak orang juga untuk berdoa, itu lebih banyak di mana Bu kalau di Aqsa? Jadi gini, kalau kita ngomong waktu-waktu mustajab itu kan salah satunya saat kita berpergian ya. Iya. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh, Tuban Surabaya waktu kita berkendara kita berdoa, namanya kita juga sudah berpergian. Nah itu kan juga mustajab. Tapi kalau di sana itu kan pembuktian bahwa kita itu mencintai apa yang sudah diruntutkan oleh Kanjeng Nabi kan begitu. Itu bentuk apresiasi. Ini loh aku cinta sama jenengan ya Nabi Muhammad gitu. Ini loh saya mengorbankan waktu, saya mengorbankan sedikit materi yang Allah kasih buat kesana. Nah itu. Nah kalau di Masjidil Aqsa ya di situ, di Dome of the Rock-nya situ, yang di dalam situ. Itu yang tempat mustajab. Tapi kalau yang di Mekah kan nanti beda lagi. Iya, yang beda lagi. Kalau yang mungkin di Mekah dan Madinah, kalau mungkin kemarin Ibu ada cerita ataupun ada momen yang tidak terlupakan itu, mungkin bisa diambil salah satu untuk diceritakan. Iya. Itu amazed banget ya, karena waktu 3 kali pengalaman yang sebelumnya itu kan selalu ada keluarga saya yang mendampingi keluarga gitu kan. Kalau yang kemarin itu karena benar-benar serasa umroh backpacker yang sendirian, yang single, benar-benar single sendiri itu. Umroh backpacker guys. Umroh backpacker karena waktu saya habiskan di masjid itu nggak kerasa, mulai dari duha sampai isya itu nggak ada capeknya. Kalau udah yang standby di dalam masjid aja ngelihat Ka'bah apalagi itu hati itu bahagia banget. Jadi kita nggak usah berdoa, kita mandang Ka'bah aja udah Masya Allah kan. Hitung-hitungan pahalanya kalau dihitung, masalahnya kita kan nggak bisa ngitung. Nah itu udah happy banget tanpa mikirin beban. Oh nanti keluargaku waktunya makan nih harus ke hotel balik. Nah ini saya nggak ada mikir begitu sama sekali. Jadi capek keluar sebentar bawa makanan masuk lagi, begitu lagi gitu aja terus. Jadi nggak jarang pulang hotel saya, kecuali kalau habis isya baru pulang hotel. Itu definisi sendiri tapi bahagia. Banget. Nikmati ketika ini ya, me-time-nya banget, me-time ya. Ketika me-time sudah sendiri sama Allah ya di sana. Betul, jadi hampir 12 jam. Hampir 12 jam nggak kerasa ya Bu ya? Nggak kerasa sama sekali. Ya mungkin istilahnya rehatnya hanya makan atau makan pun juga di dalam, saya bawa ke ini Masjidil Haram. Di masjid situ. Oke. Nah, kalau persiapannya Ibu sebelum ke sana, meskipun Ibu ada persiapan juga kan terkait kesehatan juga. Nah, ini sebenarnya apa aja yang disiapkan Ibu? Jadi kalau kita ngomong masalah sehat, kesiapan mental sama kesiapan fisik itu banyak ya. Kalau udah kita ngomong mental itu ya udah pasrah aja sama Allah, kita niatnya ibadah. Kita husnudzon sama Allah, nggak mungkin Allah mempersulit kalau niat kita baik kan? Niat kita ibadah, ya Allah saya memenuhi panggilan jenengan, saya memberikan rasa cinta ke Kanjeng Nabi, dengan kesana insya Allah semuanya dilancarkan. Kemudian kalau masalah fisik kesehatan otomatis saya pasti prepare semuanya, mulai dari vitamin, kemudian saya vaksin, meskipun sekarang sudah nggak diwajibkan kan vaksin. Cuman ini saya
memantapkan hati, saya di sana sendiri lama. Jadi saya benar-benar harus yang prepare well, nggak boleh sakit nih aku. Untuk batuk pun jangan kalau bisa gitu loh. Jadi saya tetap vaksin. Nah, masa karena sebenarnya ya ada loh di RSNU persiapan. Nah, itu ya. Jadi walaupun sudah tidak diwajibkan ya Bu ya sekarang ya, khusus juga buat haji ya. Tetapi kan vaksin itu penting, apalagi mungkin kalau Bu Tian pertimbangannya karena sendiri juga ya. Jadi masa minta tolong ke tentara Israel? Mungkin ya, nggak mungkin. Nah, kemarin berarti Ibu persiapannya vaksin apa saja Bu? Aku kemarin memang ada vaksin influenza sudah awal tahun. Kemudian Hamin 3 minggu sebelum saya berangkat, saya yang vaksin meningitis. Oh, berarti intinya 2 kali ya. Sebenarnya diketawain saya sama teman saya, lo kan sudah nggak pakai buku kuning, lo nggak apa-apa. Ini menambah kepercayaan saya dan menambah doa saya supaya saya sehat di sana. Tapi alhamdulillah emang worth it banget. Di sana saya nggak sakit. Afternya juga flu batuk sama sekali nggak ada juga loh. Bawa dari sana sampai di Indonesia juga. Iya, padahal saya jarang makan yang on time di sana, cuma jajan camil gitu aja. Nah, Ibu vaksinnya di RSN. Jadi bagi sobat Nuklis Podcast di luar sana ya, kalau ada persiapan ke luar negeri, bukan cuma haji umroh. Jadi kan namanya persiapan untuk menjaga kesehatan, dalam arti vaksin ada meningitis ataupun influenza itu bukan hanya untuk umroh haji, tapi juga perjalanan ke luar negeri kemanapun, ke Afrika, mau ke Eropa, ke Amerika, semuanya. Jadi bisa banget teman-teman atau sobat Nuklis Podcast di luar sana untuk melakukan vaksin influenza meningitis di RSNU Tuban. Tinggal langsung ke poli rawat jalan di belakang ya, di RSNU, nanti mencari untuk poli vaksinnya. Gitu Bu ya. Sip. Dan terjamin ya Bu ya. Terjamin banget. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman kalau mau jalan ke luar negeri nanti akan sakit atau gimana, tidak usah khawatir. Nggak sakit juga waktu disuntik. Enak pokoknya, enak banget. Oh enak ya. Enak gitu ya. Oke. Netizen ini. Tadi kan Bu Tian sempat menyebut dulu haji dulu umroh. Sebenarnya sudah berapa kali Ibu? Alhamdulillah baru 4 kali. Alhamdulillah baru 4 kali, ya Allah gitu. Ya, insya Allah tahun depan lagi sama anak. Nah, Masya Allah, sama Ica ya? Iya, sama Ica. Oke. Nah, dari 4 kali ini mungkin hal yang berkesan dari yang terbaru ini selain ya mungkin sendiri Bu ya, mungkin ada hal lain lagi Bu. Kalau jadi waktu dulu itu banyak ya, jadi 4 kali saya ke sana itu bawa cerita masing-masing. Tapi yang kemarin itu benar-benar karena saya ngopeni diri saya sendiri itu, saya sampai Umi saya juga sampai telepon, kamu berhasil nggak nyium Hajar Aswad gitu kan? Kalau dibilang kalau punya suami nggak usah lah pegang-pegang Hajar Aswad, nyium tangan suami aja udah puasa ya. Suat tenang. Saya agak curhat ya. Di-spill tangan suaminya dong Bu. Iya, nah ini. Suami yang mana nih? Suaminya saya nggak nyium tangan suami masalah ya, makanya akhirnya sama Allah dikasih kesempatan buat bener-bener nyium Hajar Aswad kemarin. Jadi saya amazed banget. Loh, ini saya sudah di depan Hajar Aswad gitu. Masya Allah sampai yang ketenggengan. Ya Allah Robby, akhirnya ya saya nyium, saya usap. Loh, Hajar Aswad. Iya, yang Loh, gitu tapi juga. dari 4 ini memang baru kemarin. Baru kemarin. Jadi waktu di haji itu saya sudah dorong teman saya yang berhasil begitu gantian, maksudnya dia yang mau mundur, saya yang mau ke depan, saya ditarik orang, ya udah lepas. Akhirnya saya berdoa gini, ya Allah, kalau memang saya belum rezeki, mungkin saya nanti sendiri. Saya bisa. Ternyata emang dikasih sendiri. Oh oke. Saya sendiri saya bisa. Iya, ini Bu, doanya di situ dan dikabulkan juga nanti walaupun enggak langsung Bu ya. Oke. Kita sudah bicara panjang lebar kok haus ya Bu ya. Oh iya ya. Nah, ini kita di depan nih sudah ada minuman minuman yang setar membana juga ini Bu. Masya Allah. Ini minuman sehat dari
produk gizi RSN Utuban ya. Iya, iya, Bisa benar, kita benar. coba bareng-bareng Bu. Nah, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih kayaknya. Kunir asem nih. Kunir asem Masya ini, Bu. Allah. Oke. Kecut-kecut nikmat ini. Iya. Bikin nggak ngantuk nih. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, bikin melek langsung. Jadi Iya. nggak ngantuk nih. Bu, jadi ini memang produknya ya, produk asli dari Gizi RSN Utuban. Minuman sehat juga ya, dan selain minuman sehat juga ada makanan sehat juga ya Bu. Sudah pernah pesan pasti Bu ya? Rice ball-nya oke punya dong. Rice bowl-nya oke Mantap. punya. Nah, selain rice bowl juga ada semacam bento gitu juga. Ya, jadi makanan gizi juga. Nah, di situ juga bisa request untuk takaran gizinya apa aja. Itu juga bisa request Bu. Jadi bisa tahu nih, terjamin bahwa ini kandungan gizinya terpenuhi gitu ya. Jadi buat pegawai-pegawai RSNU maupun pasien ya yang malas untuk masak nih ya, sibuk kerja, bisa banget. Nanti bisa diantar ya. Gitu. Bu. Ya. Nah. Tapi nggak ada tester makanannya yang di sini ya? Oke. Setelah ini dong Bu, Oke. pasti ada juga ya. Nanti makanannya khusus Oh gitu, buat siap, Bu Tian siap, siap. gitu. Nah, Bu Tian mungkin ada doa ataupun nanti yang ingin dicapai lagi ke depannya. Jadi kalau di sana itu kesempatan kita benar-benar bermunajat berdoa ya. Jadi semuanya proposal sudah saya ajukan ke proposal. Allah. Iya, kita udah yang ngajukan proposal aja. Udah saya ajukan, bahkan saya baru tahu. Jadi kalau di komplek Mekah itu kan ada hotel Zamzam Tower, kemudian ada Dar Al Tauhid itu yang paling mahal ternyata, bukan di Zamzam Towernya tapi sebelahnya. Tuh, itu dia bilang paling mahal ibadah umroh ya, kita nggak ngomong haji. Umroh itu saat Ramadan 10 hari terakhir, karena memang ngejar ini ya, malam Lailatul Qadar ya. Nah itu di hotel situ sehari di Dar Al Tauhid itu per malamnya sampai 250 juta. Satu malam hanya untuk nginep. Tapi itu kan mahal untuk manusia. Tapi kalau Allah sudah kun fayakun kasih rezeki, mana ada yang sulit? Ya saya berdoa aja. Ya Allah, kalau jenengan ridho, kalau jenengan ngasih kesempatan saya nginep di sini, semahal apapun itu pasti bisa, insya Allah. Insya Allah, amin. Oh gitu Bu ya. Iya. Hanya 250 juta rupiah saja. Malam. Masya Allah. 250 juta. Iya. Mari. Ya enggak, udah saya nggak itu. Cuman waktu itu saya dijelaskan bahwa ini loh yang hotel. Oh saya cuman emes aja. Masya Allah, mahal buat saya. Tapi murah pasti kalau Allah sudah ngomong kun fayakun, bisa ya, pasti bisa. Ya saya pinginnya sih habis ini umroh sama anak, Ramadan saya bisa ke sana. Kemudian ini saya lagi bilang sama teman-teman rumah sakit yang ada beberapa orang lah, saya bilang, yuk kita backpacker yuk. Saya tahu loh caranya, pesen tiket murah PP itu hanya sekian, tapi pesennya itu 1 tahun sebelumnya. Itu harganya murah banget. Kemudian untuk visa, hotel, itu kita bisa arrange sendiri yang harganya, saya kan satu kamar sama TL ya. Saya tanya sama TL, Mbak kalau saya mau ngurus visa, kemudian range waktunya sendiri bisa nggak sih Mbak? Saya pesan tiket aja. Bisa, nanti kita bantuin untuk masalah visa sama hotelnya. Lu mau budget berapa? Kita bisa nyesuaiin. Terus saya bilang, kalau saya ngejar umrohnya cuman 7-8 hari bisa nggak dengan perjalanan? Bisa, cuman ya resiko dalam artian capekmu benar-benar harus kamu kamu maintain gitu, karena minimal kalau kita memang nggak pengen capek itu kan 9 hari. Tapi sebenarnya kalau kita yang masih muda-muda umur 35 ke bawah itu kalau mau ngejar umroh backpacker yang di 15 juta aja waktunya 7 hari bisa, karena 2 hari untuk ke Mekah, 2 hari untuk Madinah, kemudian 2 hari kan untuk perjalanan ya. Ya malah 6 hari kan sebenarnya. Iya, 35 tambah 2 udah 7. Bisa, itu bisa. Saya tanya ke TL-nya bisa. Jadi tadi Bu ya, ini juga tips ya. Wah, ini juga
mau ditanyakan sebenarnya tips and triknya mungkin backpackeran kayak Butian kemarin. Berarti sebenarnya kalau mau istilahnya agak ngepres gitu ya, budgetnya di 15 tadi Bu ya. Kan budget itu sudah dapat ya untuk perjalanan 7 hari. 7 hari. Ya. Kalau mungkin minimal kayak Butian kemarin gitu, ini kisarannya gitu. Karena saya ikut travel ya, kalau ke Palestina itu kan prosesnya nggak gampang. Iya. Jadi kalau kita pergi ke sana itu nggak bisa kalau backpacker tanpa travel yang berpengalaman itu. Jadi kemarin saya Jaminannya habis juga ya? 61. Segitu ya kalau untuk 16 hari dan itu karena ada Palestina ini Iya, juga ya yang iya. nggak bisa sembarangan Iya, gitu Bu ya. sebenarnya kan saya 4 negara ya hitungannya kan. Jordan, Palestina, kemudian Mekah, Madinah. Iya. Oke, wah kita banyak dengar cerita Butian ya. Dan semoga ini memotivasi kita juga ya untuk berusaha juga. Semoga kita juga ikut dipanggil nanti untuk beribadah ke kota suci, mulai dari Palestina, Mekah dan Madinah ya Bu ya. Mungkin ada sekarang pesan juga Bu, pesan untuk sobat Nuklis Podcast di luar sana, mungkin untuk keluarga juga atau untuk manajer dan karyawan RSNU juga, mungkin ada pesan-pesan terkhusus. Monggo Butian. Jadi gini, kalau kita percaya sesuatu itu akan terjadi, ya dikejar, dalam artian, oh saya punya mimpi, targetnya ke sini. Nah itu alam semesta insya Allah akan mendukung. Jadi tetapin goalnya dulu, baru tapi jangan tetap goalnya aja terus kita berhenti nggak. Habis kita tetapin goal, ya kita ikhtiarnya ke sana bagaimana. Jadi nanti pasti achieve banget lah itu. Jadi mimpi itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang kita husnudzonkan ke Allah. Masya Allah, gitu pesan. Nah, untuk mengakhiri ya Bu Tian, kita nanti jargon bareng-bareng. Oke. Bu Tian yang mimpin ya. Waduh. Cuman bilang Nuklis Podcast gitu. Nuklis Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Gitu ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman sobat Nuklis Podcast sekalian, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel RSNU Tuban dan like, komen dan share ya ke teman-teman biar bisa tahu update apa aja di YouTube RSNU Tuban. Oke, untuk mengakhiri kita jalan bareng-bareng dengan Butian. Monggo Butian. Ya. Nuklis Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.